Welcome to our Polytechnic podcast. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you in good feelings because in a 30 minute you will stay in here with us because we present an exclusive podcast for you. And what's about PBL? What's a PBL? So I'll tell you later, but let me introduce myself before. My name is Febi Amara. I'm from International Business Administration 2A as a host today. And of course, I'm not alone with my special friend. She is. Hello, I'm Azuma Yuni as a sub project manager by 2A class. And some of my friends in behind scene. Say hi, guys. Okay. Okay, how are you, Azwa? Oh my god, I'm good. Thank you for having me here. Of course, I'm so excited to share my experience Yes. here. I'm just worried about your condition after all the struggling preparation for this project, right? Yeah, of course. But that's fine, alright? Yeah, I'll find. We hope it's Okay. all fine. Okay, Azwa, I'm already prepared some question for you, and you must answer in 10 minutes. Okay. Oh my god, it's Just kidding. I'm just kidding. Don't take too serious, guys. Okay. Because our podcast we're gonna be enjoy, chill, and fun. All right. All right, of course. Okay. So Azwa, untuk pertanyaan pertama mungkin teman-teman di luar sana they don't know about the PBL. Can you expand a little bit dikit aja tentang PBL? Okay, so PBL or Project Based Learning, actually PBL adalah metode pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan dua metode yaitu teori dan praktek. Jadi di sini dalam konteks Bazar Ramadan kita diajak untuk merancang, menjalankan dan mengatur segala hal terkait bisnis kami. Oh, jadi bisa dibilang ini tuh tahunan dari Prodi Abi ini. Selama bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh anak semester 2 dan 4. Anak semester 2 dan 4. Ya, Of course project ini punya target dong. of course. Apa tuh targetnya? Ya, project ini tentu punya target. Seperti yang Mas tadi bilang bahwa ini adalah project tahunan, jadi kita punya target. Targetnya tentu tidak hanya bisnis kami berjalan dengan lancar, tetapi juga dengan omset yang tentunya banyak. Tentunya dengan omset yang sudah ditargetkan. Nah, itu menjadi limit bahwa bisnis kami berjalan dengan lancar. Okay, that's such as a good things for this project because biasanya kan kita belajar cuma di dalam ruangan tentang keuangan, tentang contohnya adalah behavior konsumen. Misalnya konsumen yang banyak komplain, konsumen yang banyak minta diskon. Biasanya kita cuma di bayang-bayangan ya, tapi sekarang itu kita bertemu langsung dan menghadapi konsumen yang kayak gitu. Ya, itu adalah hal yang menarik. Nah, jadi PBL ini tuh nggak hanya sekedar jualan biasa. Yang menariknya adalah beberapa mata kuliah yang telah kita pelajari di kelas. Nah, itu berkaitan dengan PBL ini. Nah, jadi ada banyak mata kuliah seperti yang Feby katakan tadi, itu consumer behavior dan masih ada beberapa mata kuliah lagi seperti manajemen pemasaran internasional, brand management, kemudian ada digital marketing, kemudian juga ada penulisan laporan bisnis. Jadi it's not just jualan biasa, it's a business simulation. Okay. Terus aku penasaran deh, kita balik dari awal deh tentang preparation sebelum project ini. Tentunya kan satu kelas itu ya ada saran 30 atau 31 orang. Of course mereka punya jalan pikir yang beda, mindset yang berbeda. Cara kamu sebagai sub-project manager, gimana cara kamu mengatur kinerja tim kamu nih, teman-teman tuh, kamu tuh ada strategi membagi. Oke, kinerja yang baik adalah kunci supaya tim kita berjalan dengan berbarengan. Nah, untuk membuat kinerja yang baik, kita perlu pertama membagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Yes. Of course, kita nggak mungkin memberikan tanggung jawab
Mereka Jangan nggak mampu. benar. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik. Nah, Mhm. kita sering tuh melakukan meeting, evaluasi secara Yes. berkala. Kemudian tentunya yang paling penting yang terakhir adalah menanamkan tanggung jawab di masing-masing anggota tim. Kita harus bertanggung jawab dan kita harus punya perasaan memiliki project Yes. ini supaya project kita berjalan lancar kan tentunya nggak cuma eh, saya sebagai sub project manager tapi semua anggota Personal tuh harus tim. punya tanggung jawab Benar. responsibility dengan tugas mereka masing-masing. Iya benar. Karena ini balik-balik walaupun ini nilainya individu ya kan semuanya harus jadi project satu ya kan. Benar. Tentang marketing deh sekarang. Mm-mm. Kalau marketing kalian tuh ada strategi atau teknik seperti apa di media sosial gimana? Di era digital tentu marketing kami gencar memasarkan produk kami di dunia digital ya. Baik itu kami share di sosial media, di status WhatsApp, di status Instagram, di berbagai akun di sosial media, TikTok, YouTube, Pokoknya segala macam media WhatsApp, sosial. semua media sosial kita fokuskan pemasarannya di situ. Kalau untuk promosi biasanya bikin video yang kayak Promosi, video promosi tentu yang trendy ya. Kita harus kita harus mengikuti tren yes. supaya nggak ketinggalan zaman. Apalagi sebagai Gen Z. Bener banget sebagai Gen Z. Kita harus mengikuti tren yang lagi trendy di Mhm. TikTok. Nah, itu kita bisa mengikuti membuat video yang sama. Kemudian Tapi maaf ya ya. kepotong. Tapi kalau untuk feedbacknya baik-baik dari teman-teman yang menonton video, udah Mhm. banyak feedback sosial belum dari video-video yang diupload? Banyak sih syukurnya eh di akun TikTok kami bahkan hampir 1.000 tuh viewersnya. Oh, Jadi cukup antusias dan dari pemasaran digital itu tadi, nah itu kemudian datang tuh consumer datang ke kita untuk ngomong. jadi kalau kalian lihat promosi dari TikTok kayak Mhm. gitu-gitu tuh konsumen datang karena mereka penasaran ya. Iya, oh iya, selain kita bikin video, kita juga live TikTok tau gak? Itu Oh my juga god. itu trik dari anak Abi 2A tuh. Iya, kita juga live Strategi TikTok. itu. Iya. Jadi selain bikin video juga live sambil jualan. Bener. Nah, jadi kan waktu live tuh nanti datang tuh orang-orang komen, nanti dia tanya jualannya di mana. Nah, kalau di kota yang sama dia bakal datang buat beli. Keren, keren, keren. Untuk produk menu-menu kalian Mm-mm. sendiri, biasanya sehari bikin berapa menu? Hari biasanya kami bikin satu, dua bahkan atau kalau misalnya kami punya waktu banyak itu kita bisa bikin sampai tiga, entah itu dua makanan, satu minuman biasanya. Nah, selain memproduksi sendiri kami juga biasanya jadi reseller. Jadi Oh, reseller, kita menerima menerima titipan titipan. dari orang, kemudian kita menjual kembali. Keuntungan sendiri itu lebih besar keuntungan produksi atau Mhm. titipan? Tentu keuntungan itu lebih besar ke produk yang kita produksi Oke. sendiri. Karena kalau misalnya dari titipan kita kan bisa cuma ngambil persenan sekian persen gitu gitu kan. Kalau misalnya produk sendiri kita bisa atur harganya. Nanti harga per produk itu modalnya berapa. Kemudian tentu kita bisa mendapatkan omset yang lebih besar. Berarti tiap harinya itu tukar-tukar ya menu yang kalian sajikan. Ya. Katalognya beda-beda tiap Bener. hari. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berinovasi. Iya. Kita bikin produk yang berbeda tiap harinya supaya nggak monoton. Tapi kita juga punya best seller ya, sehingga kita pertahankan produk itu untuk Apa kita tuh bestsellernya? produksi. Oh, best sellernya kita punya mie sagu. Mie sagu. Oke. Iya, karena kita di Bengkalis ya, kita di Riau. Jadi karena mie sagu adalah komoditi utama, Mhm. itu benar utama sebenarnya. Tapi karena mie sagu banyak ditemukan, jadi kita berusaha mengolah itu, kemudian menjadikan itu sebagai produk yang ikonik bagi kelas 2A. Apalagi kan ini juga dipasarkan di media sosial, jadi Hmm. biar orang-orang di luar tuh tahu nih mie sagu nih Iya gitu ya. bener. Supaya mie sagu nggak cuma dikenal sebagai makanan kampungan, tapi mie sagu juga bisa ditampilkan sebagai makanan Gen Z yang trendy. Karena mie sagu juga enak banget. Gue suka. Bener. Aku juga suka.
Oke, kita balik on the topic. Mhm, Kayak aku bilang tadi, kita tuh biasanya belajar di kelas tuh tentang consumer behavior, tentang mhm, keuangan. Tapi kan kita cuman ngebayang-ngebayang ya, iya, misalnya keuangan mengatur uang gini-gini, biar jangan ini cuman nggak pernah lihat langsung. Nah, iya, pasti di hari ke-10 PBL ini, mhm, pasti udah banyak banget interaksi dengan berbagai macam konsumen kan. pasti bener, Jadi, ada nggak sih tipe-tipe konsumen tuh yang, aduh, ini banget gitu. ada, karena tentunya ini adalah inti dari PBL ini. Kita nggak hanya belajar di kelas, seperti yang disebutkan Feby tadi, bahwa kita belajar consumer behavior di kelas, teorinya gimana, sikap pembeli gimana. Nah, akhirnya kita terjun langsung nih kan. Nah, selama 10 hari PBL, ada banyak banget tentunya em, Tipe-tipe konsumen. tipe-tipe konsumen, dari yang pertama yang nanya harga dulu, milih harga, ini harganya berapa, ini harganya Oke. berapa, sampai akhirnya mereka membuat keputusan untuk membeli. Nah, kemudian selanjutnya, nah selain ada yang nanya harga, tapi ada juga konsumen yang tanpa nanya harga dia ngambil Oke. langsung ngambil ini satu, oh ambil ini semua ya gitu. Oke, oke. Itu tipe idaman tuh. Iya benar, itu konsumen idaman. Terus ada juga konsumen yang cuma nanya, cuma sekedar nanya. Em, tapi dari semua tipe-tipe konsumen, tentunya ada konsumen yang sudah membeli dari hari pertama sampai hari ke-10 Oh, ini. langganan. Langganan. Jadi nggak konsumen lagi, jadi customer kami. Oke. Good, good, good. Ya. Terus kita dikit ya tentang omset Oh nih. my Pengen tanya God. dikit tentang omset. Untuk project BBL ini kan punya target ya. Kalau boleh tahu berapa target project ini? Targetnya 1.500.000. 1.500.000 dalam jangka waktu 15 hari. 15. Which is sehari mereka harus dapat 100.000 ya kan? Nah, kita tanya nih, untuk kelas AB 2A itu gimana nih perekonomian perekonomian stand bazarnya, aman atau gimana? Oh my God. Ya, so far so good. So far so good. Oke. So far so good. Kita berusaha banget untuk mendapatkan omset untuk mencapai target. Dan sejauh ini, alhamdulillah, alhamdulillah, target di hari ke-10 insya Allah sudah sampai. Jadi kita tinggal menjalani hari-hari berikutnya untuk mendapatkan omset. Jadi kan kalau dibagi tuh 1.500.000 dibagi 15 kan 100.000 per Iya, hari. Nah, untuk omset per hari tuh. ketutup lah ya. Jadi udah bisa menjalani hari dengan tenang lah ya guys. Iya. Oke, oke. Em, Setelah itu aku penasaran nih, mengatur keuangan ya kan. Mhm. Cara kamu tuh kan, tapi ada tim ya, tim bendahara Iya, gitu. tentu ada. Maksudnya untuk produksi hari ini modal produksi segini, untuk beli-beli bahan. Itu Mhm. gimana cara kalian mengatur? Takutnya kan kalau nanti ditulis ke laporan kalau nggak Mhm. balance gimana-gimana kan takutnya gitu. Iya. Oh iya, tentu kami punya tim finance team tentunya untuk mengatur keuangan, untuk mengatur bahwa keuangan kita berjalan baik-baik saja tentunya. Nah, jadi tiap hari itu apa? Ditentukan modalnya sekian. Dan untuk keuangan tentunya semuanya kita serahkan ke tim keuangan supaya tidak supaya tim keuangan tuh fokus. Iya, iya. Ya, Karena semakin banyak campur tangan maka semakin bingung ya kan. benar. Sekarang ini nih yang the main question of today Mhm. adalah, tadi kan of course ya di bazar itu nggak hanya satu dua stand ya, ada berapa stand bazar? Ada 6. Ada 6 stand bazar yang Iya. dimana kalau biasanya kalau stand bazar itu ya menu-menunya hampir-hampir sama, takjil kayak goreng-gorengan gitu-gitu ya hampir sama. Nah, yang penasaran tuh branding apa yang kalian bangun untuk kelas kalian sehingga misalnya ada konsumen nih. Konsumen itu lebih memilih choose your stand dibandingkan dengan the other stand gitu. Mhm. Apa sih branding apa yang kalian bangun untuk
Nah, itu tadi di saya sudah sebutkan bahwa bestseller kami adalah mie sagu. Oke. Jadi di antara sekian banyak stand yang sudah menyediakan gorengan, kami ingin muncul dengan eh, suatu produk yang sangat ikonik yang mungkin jarang ditemukan di stand lain gitu. Jadi kami datangkan mie sagu, kami hadirkan mie sagu sehingga orang-orang yang ingin mencari mie sagu, nah itu datangnya ke stand kami. Jadi Bisa kita bilang mie sagu ini pemikatnya lah ya. iya benar, Jadi kalau orang lihat mie sagu, rinci-rincian yang kecil-kecilnya juga ketarik nih ikut. Misalnya benar, ada benar. goreng-gorengan juga ikut kebeli tuh. Iya, iya. Strateginya, Mm. branding yang kalian bangun. Good. Sekarang kita beralih ke tentang laporan. Oke. Untuk laporan udah sampai mana dan laporan itu untuk proyeknya terdiri dari apa aja tentang. Oke, untuk laporan bisnis adalah suatu yang sangat penting, it's Mhm. important thing dalam menjalankan bisnis tentunya. Dan dalam laporan itu semua mencakup mencakup semua hal tentunya dari financial statement, market analysis, kemudian evaluasi strategi. Nah, semuanya itu tercakup dalam laporan bisnis. Dan laporan bisnis ini nantinya akan disusun di akhir setelah PBL kami selesai, kami baru akan menyusun laporan bisnis tentunya dengan bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah penulisan laporan bisnis. Dan penulisan laporan bisnis akan disusun dengan sebaik mungkin karena laporan bisnis adalah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Oke, oke. Untuk kendala-kendala sendiri kalau dalam laporan bisnis, ada kendala, problem. Untuk kendala ya, kalau untuk penulisan laporan bisnis tentunya kendalanya nggak begitu besar. Kalau misalnya kita sudah menyelesaikan PBL ini dengan baik, nanti di akhir kita tinggal menyusun semua hal terkait PBL, baru kita akan menyusun laporannya begitu. Pertanyaan secara personal deh, Hmm. Azwa, sebagai project To project sub manager. project manager, benefit-benefit yang kamu rasakan secara langsung di mana project ini, PL ini live gitu kan, ada nggak dengan project ini? Uh, Benefit of course ada dari PBL ini. Saya dan tentunya teman-teman lain, Mhm. akhirnya kita belajar how to manage our own business. Oke. Kita akhirnya simulasi memiliki bisnis sendiri. Biasanya kan ngebayang-ngebayang Iya doang. kan, biasanya cuma pikir, menghayal, berhalu Yes. memiliki bisnis. Dan pada akhirnya karena project ini kita punya bisnis sendiri dan itu adalah benefit, keuntungan, pengalaman yang amat sangat berharga bagi saya. Dan tentunya ini berlaku bagi teman-teman Yes. anggota tim kelas kami. Oke, untuk benefit kita udah ngomongin tentang benefit. Iya. Selanjutnya kan selain sisi lain benefit yang tentunya kita rasakan secara langsung dengan project ini adalah tentunya nilai ya kan, nilai dari laporan diasesi oleh dosen. Mhm. Tapi ada dong reward dari dosen ya nggak sih? Apa tuh perjanjian awal jika project ini tuh di ACC jika berhasil sesuai target? Oke. Dari awal kita udah bahas bahwa project ini tuh mencakup beberapa mata kuliah. Oke. Eh Kira-kira berapa mata kuliah tuh? Sekitar 8 itu ada penulisan laporan bisnis, kemudian ada consumer behavior, ada brand management, ada internasional, ada Marketing. manajemen pemasaran internasional, kemudian ada statistik bisnis. Kurang lebih seperti itu Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Nah, jadi perjanjiannya adalah bahwa jika proyek ini berjalan dengan lancar dan kami mencapai target, kita akan bebas UTS nanti di akhir. Include semua mata kuliah itu? Yep. Semua mata kuliah? Yep. Oh my god, Dari sekian banyak hal yang menarik di PBL ini, itu yang paling menarik Itu sebenarnya. yang paling dinanti-nantikan ya kan? Iya. Pre UTS
Jadi bagi siapa kelas yang berhasil dan laporannya di ACC mencapai target free UTS. Free middle test. Oh my god. Ya, ya seperti itu kurang lebih. Dan sebenarnya bukan itu yang dinanti-nantikan karena kalau Pengalaman dan pembelajarannya benar langsung. pengalaman yang sangat berharga itu yang nggak pernah didapatkan di tempat lain. Jadi itu sih yang paling penting. So this is a really good things from this project. Ya. So everyone, agar Azwa dan teman-temannya Free UTS nih, ayo dong datang ke bazar anak Abi 2A. Coba dong promosi bazar kalian. Oke, halo siapapun yang nonton. Jangan lupa datang di stand Abi 2A, Bazar Ramadan Abi Polbank. Lokasinya ada di Jalan Hos Cokroaminoto di depan lapangan Koramil. Sebelah musola, sebelum gereja. Nah, Okay. jadi untuk teman-teman yang berada di Bengkalis jangan lupa datang, ngabuburit ketimbang keliling Bengkalis nggak jelas, mending mampir ke stand kami. Kami menyediakan berbagai macam takjil untuk berbuka puasa. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke stand kami ya nanti. Dan akan dilayani oleh orang yang super seru. Tentu. Okay. So I think that's all our Mhm. podcast. That's a really good conversation. Banyak banget add my knowledge tentang management or something that like that management. That's really fun and good. This is a really good PL. So yeah, everyone, don't forget to come our stand AB Mhm. and I think that's all. Thank you so much for watching. But before you skip this video, don't forget to subscribe, comment in below, like and share. And happy fasting day for you to observe it. And here say goodbye. Bye Bye bye. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.